Jam weh. Jam Bapak Ibu. Melakukan pemberantasan peredaran narkotika. Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum, hal yang meringankan bahwa terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki kehidupan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, dan melakukan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal kedua pasal 112 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 dan kedua melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 25 ayat 1 ke 1 tahun pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp800 juta apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 3 bulan penjara. 4. Menetapkan barang bukti berupa 3 buah plastik kulit transparan berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman nomor 1 dan suci 0,89 dan teko 0,58 gram, warna coklat dan berlakban warna hitam berisikan ganja dan teko misalnya elektrik 47 gram. 5. Parkiran 1 unit handphone merek Oppo Android Kamera, handphone yang satu warna putih dirampas digunakan. 1 buah kartu ATM BCA paspor blue debit nomor 453 sekian dikembalikan kepada terdakwa. 5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara ya. Demikian tuntutan kejadian ini dibacakan dan disahkan dalam sidang hari ini Senin 4 Agustus 2025 dengan umum di Tangerang. Baik, terima kasih majelis, terima kasih jaksa penuntut umum. Kami dari tim penasihat hukum terdakwa Faris Mustamina sangat menyayangkan dengan putusan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, karena faktanya jaksa penuntut umum tidak melihat atau bahkan tidak mempertimbangkan buat apa kita sedang sidang dari kemarin, mulai dari saksi, bukti, ahli. Oleh sebab itu kami dengan sangat yakin apa yang dibacakan saudara penuntut umum dari tuntutannya maupun dakwaan, kami dapat menepis itu dengan sangat gampang, karena memang saudara jaksa penuntut umum tidak mengikuti atau tidak memperhatikan fakta persidangan. Dari kami tim penasihat hukum seperti itu. Terima kasih. Boleh ini diajukan tertulis apa yang ini? Diajukan tertulis. Saya pikir ini udah bisa ini aja. Mau mengajukan tertulis kan? Mengajukan tertulis, majelis. Nah itu yang kami tunggu, tertulis apa lisan gitu? Tapi tertulis dalam minggu depan. Minggu depan ya. Ya. Sidang kita tunda untuk ke tanggal 11. Agendanya pledoi dari terdakwa dan penasihat. Ya. Saudara kali dulu ke tahanan untuk hari ini sudah kita.
Menanggapi tuntutannya sebentar Bang Faris. Bang Faris. Pak. Bang Faris. Bang, coba Bang. Tanggapannya Bang, seperti apa Bang? Gimana Bang? Nggak apa-apa, ya kita ikuti aja dulu proses persidangannya. Ya. Jangan didorong. Jangan dorong. Mas, jangan dorong. Tangga. Jangan dorong dong. Tangga. Iya Pak, bagi satu Pak. Masih dikit ya Bang. Ya Bang Faris, bentar Bang Faris. Gimana Bang Faris? Dengan 6 tahun seperti apa nih Bang Faris? Ya kan masih proses ya. Kita hormati aja prosesnya dulu. Kecewa nggak Bang Faris? Enggak sih, maksudnya saya menjalani aja. Saya menjalani aja dulu prosesnya. Bentar deh. Pak SRM ini kan setelah 2 kali ditunda, ini kan masuk kepada penuntutan ya. 2 kali tunda, sekarang dituntut lah. Jadi ketika proses secara formal jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutus. Ini kan baru sesi jaksa menuntut. Nah, persoalannya adalah dakwaan ini kan dakwaan seorang Pak SRM sebagai pengedar, ya, yaitu pasal 114, pasal 112 dan pasal 111. Itu pasal mengenai pengedar. Nah, si Pak SRM ini kan sebagai pengguna, dia sebagai pengguna, tapi kemudian dituntut pasal 114-nya pengedar utamanya lepas, tinggal pasal 112 dan 111, ya. Nah, Pak SRM ini dituntut 6 tahun penjara, tapi dia adalah pengguna, tapi tampaknya dia dituntut sebagai pengedar juga, begitu. Jadi kita kemudian akan melakukan pembelaan, tapi yang paling penting kan fakta-fakta di persidangan sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya seorang Pak SRM adalah pengguna, bahkan dia cenderung adalah korban dari narkotika. Nah, kalau kemudian harapan kita kemudian ternyata hakim pun memutus dia bersalah dan dihukum, itu tentunya kan orang yang sudah jatuh, kemudian korban sudah jatuh bukan diselamatkan, tapi malah jatuh ketimpa tangga, ketimpa apalagi, ketimpa cat, ketimpa ember, apalagi ketimpa apalagi, sama ketimpa mungkin kepala gagal. Nah itu banyak timpanya. Jadi ini akhirnya kan kita nggak dalam posisi melakukan penyelamatan terhadap korban yang dari narkotika ini. Dia kan pengguna. Jadi ini kita cukup sayangkan tuntutan seperti ini, di mana dituntut 6 tahun, kita sangat sayangkan karena tidak memperhatikan aspek-aspek seorang pengguna narkotika, di mana sebenarnya mereka adalah korban yang paling susah lah. Tapi kalau korban ini kemudian dihukum, tentu habis dia. Masa dia pulihnya tuh nggak ada lagi. Sudah dituntut 6 tahun. Kalau dia putus hukuman juga 6 tahun, ya habis posisi dia. Gitu. Jadi kita tidak menyelamatkan seorang pengguna, malah kita menghancurkan. Ini yang kita sayangkan. Seorang pengguna narkoba berat yang sudah kecanduan kemudian harus dihukum yang berat juga. Artinya kan kita tidak menyelamatkan jiwanya, tidak menyelamatkan fisiknya, tapi kita membiarkan dia belangsak. Tahu belangsak? Nah, belangsak itu di bawahnya beluguk, gitu ya. Hancur-hancurnya. Jadi gitu. Jadi kita akhirnya kita harus menyelamatkan dia. Jadi kami sebagai pembela akan melakukan pledoi, tentunya dengan hati nurani lah. Apalagi pihak BNN, kepala BNN sudah menyatakan pengguna itu korban, jangan dihukum. Tapi ini kan masih tetap dituntut, ya kan? Mungkin hanya karena mematuhi prosedur-prosedur dakwaan yang sudah terlanjur diadakan, yaitu pasal ini di mana dia adalah pengedar dan dipaksakan, ya sudah nggak apa-apa. Namanya juga jaksa menuntut. Gitu, sebenarnya ada posisi jaksa bisa menuntut lepas juga atau menuntut rehabilitasi juga, ada posisi, tapi tidak digunakan oleh pihak jaksa, tapi mereka tetap menuntut 6 tahun masa penjara. Ini yang kami sesalkan. Sebagai pembela, sebagai pengacara kami sesalkan ini, karena kami punya roh yang sama dengan kepala BNN, dengan BNN bahwasanya pengguna adalah korban. Pengguna adalah korban. Jangan kemudian dihancurkan
kehidupannya dengan tambahan hukuman. Nggak ada efek jerah kalau pengguna, karena pengguna itu kecanduan, harus direhabilitasi, bukan dihukum. Dihukum tuh nggak akan ada efek jerah, dia akan tetap kecanduan terus. Tapi kalau dia direhabilitasi, dia akan pulih dari kecanduan tadi dan dia bisa selamat hidupnya. Ini yang tidak diperhitungkan. Makanya secara malam ini kita harap mungkin ada perubahan tentang konstelasi hukuman dan penuntutan terhadap pengguna narkotika. Jangan seperti ini. Nah, nggak apa-apa, ini diedarkan supaya nanti kita sinergi dengan BNN. Karena apa yang menjadi roh dari ucapan BNN kita pakai sebagai bagian dari hal yang sama. Itu tadi yang kemudian kami sebagai pengacara menyesalkan ini. Seorang pengguna adalah korban yang harus diselamatkan, bukan dihukum.